Assalamualaikum, suara oke? Oke, suara ya, Bi. Suara Waalaikumsalam oke? warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jam ya. Kelas ke-13 ya. Oke, Siapa itu nggih itu? betul, Bi. 13. Oke, kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-13 ya dari kitab Qawaid Asasiyah fi Ushul Fiqih ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal Mujmal wal Mubayyan ya, sudah selesai, taksis sudah selesai. Kita masuk ke bab yang selanjutnya yaitu pasal apa namanya? Af'al. Apa itu af'al? Af'al adalah perbuatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi apa ya? Kita itu mesti memahami dahulu apa tugas seorang rasul. Tugas seorang rasul itu adalah menyampaikan hukum, menyampaikan syariat, menyampaikan wahyu Allah. Lah, cara menyampaikannya itu bermacam-macam. Ada yang kadangkala itu melewati perbuatan, kadangkala itu melewati perkataan, kadangkala juga melewati persetujuan gitu loh. Jadi perbuatannya Rasul pun juga dianggap hukum. Kenapa? Karena Rasul itu adalah hukum berjalan, adalah syariat berjalan. Jadi maknanya apapun yang berasal daripada Rasul itu perlu diperhitungkan bahwasanya itu adalah apa namanya, itu adalah dalil. Dan di antara yang berasal daripada Rasul itu adalah perbuatannya. Cuma perbuatan tidak sekuat perkataan. Kita mesti paham itu. Perbuatan tidak sekuat apa namanya perkataan. Kenapa? Karena perkataan itu ada mubtada khobarnya, ada maknanya. Jelas perbuatan itu terlampau banyak kemungkinan yang ada di dalam perbuatan. Kemungkinannya itu banyak, karena kadang-kadang ketika Rasul itu minum, oh ini mungkin sunnah, mungkin perbuatan manusiawi. Jadi kita tidak mengetahui, mungkin untuk mengetahui hakikat daripada perbuatan itu sedikit susah. Berbeza dengan apa namanya? Berbeza dengan perkataan. Lah perkataan itu jelas, ini syariat untuk Rasul sendiri khususiyah atau memang untuk umatnya semua. Berbeza dengan perbuatan itu kadangkala itu untuk apa namanya, untuk Rasul sendiri. Kemudian kadangkala apa ya, ada banyak sekali kemungkinan yang terjadi di dalam perbuatan. Sebab itu ada sebuah kaidah itu di dalam perbuatan itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, waqai'ul ahwal idza tatarraqa ilaihal ihtimal wa kasaha thawbul ijmal saqata bihal istidlal. Yakni kalau di dalam perbuatan itu ada ketidakjelasan, maka tidak boleh Anda jadikan itu dalil. Perbuatan ini, mungkin itu. Oh, tidak boleh, sudah. Tidak boleh. Berbeza dengan perkataan. Perkataan itu dalilnya lebih apa namanya, lebih jelas. Karena itu, jika bertentangan antara perbuatan dan perkataan, quddimal qaul, walaysa quddimal fi'il. Wallahu a'lam. Dan babul af'al, inna af'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'aha mardiyatun indallahi subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu diridhoi oleh Allah. Wahia imma wajibatun, dan itu imma wajibah wa imma apa namanya mandubah. Ya makna mardiyah itu kalau tak wajib ya apa namanya ya mandub, itu namanya perbuatan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa namanya mardiyah itu ya itu tidak ada satupun perbuatan Rasul itu yang makruh ataupun apalagi haram, tidak ada. Ya imma wajib ya imma apa namanya sunnah. Wa qad takunu mubahah, mungkin. Qad takunu mubahah mungkin, karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam ini manusia. Jadi selama beliau itu manusia, ada potensi melakukan perkara-perkara daripada aspek kemanusiaannya. Ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali, karena kita nuthbitu
li Muhammad ibni Abdillah ar-risalah wan nubuwah walaisal uluhiyah. Kita mengatakan Rasulullah ini, Muhammad bin Abdillah ini adalah Rasul, Nabi, bukan Tuhan. Karena itu kadangkala Rasul juga melakukan perbuatan-perbuatan yang manusiawi. Karena selain Rasul, Rasulullah ini juga juga manusia. Karena itu kadangkala melakukan perbuatan daripada aspek kemanusiaannya. Nah, perbuatan-perbuatan daripada aspek kemanusiaan itu dikenal dengan nama jibiliyah. Perbuatan yang jibillah, maknanya daripada tabiat manusia. Falaisa fiha muharramun li ismatihi min dzalik. Tidak ada perbuatan Rasul itu yang haram, tidak ada. Wala makruh, ataupun makruh tidak ada. Ataupun khilaful aula, tidak ada. Tidak ada perbuatan Rasul di dalam syariat yang dihukumi khilaful aula. Loh, ada kok Rasulullah itu melakukan perbuatan yang makruh. Apa itu? Wudhu sekali. Atau khilaful aula. Wudhu itu sunnahnya itu 3 kali. Membasuh muka 3 kali. Membasuh tangan 3 kali. Atau lebih dikenal dengan nama at-taflith. Loh, memang ada taflith di dalam wudhu. Dan Rasulullah pernah tidak taflith. Rasulullah pernah tidak sholat taraweh. Akan tetapi hal-hal semacam itu tidak dikatakan khilaful aula, tidak. Tapi untuk bayan, untuk menjelaskan bagi Rasulullah wudhu sekali wajib hukumnya. Untuk menjelaskan bahwasanya wudhu sekali itu boleh. Bayangkan kalau Rasulullah setiap wudhu selalu 3 kali. Nanti dikira wudhu 3 kali itu hukumnya wajib. Bayangkan kalau Rasulullah tidak pernah miss sholat taraweh. Dikira sholat taraweh itu hukumnya wajib. Apalagi kalau sholat tarawehnya Rasulullah terus-terusan 20. Waduh. Saya tengok di surah-surah sini tuh, kalau sudah 8 rakaat dari full, tinggal satu saf saja. Tinggal satu saf saja. Bayangkan kalau Rasulullah sholatnya 20 terus. Tidak pernah miss 20. Niscaya nanti orang-orang itu akan mengira bahwasanya ulama-ulama dan mujtahid setelahnya itu akan mengira bahwasanya sholat 20 rakaat itu hukumnya wajib. Dan ini malah berbahaya untuk umatnya. Penat nanti umatnya. Banyak yang tidak mampu dan banyak yang masuk neraka nanti. Wala makruh wala khilaful aula linudrati wuqu'ihima min adqiya'i ummati. Karena jarang. Bayangkan, banyak Imam Haddad itu dikatakan Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad yang 1000 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menginginkan berbuat makruh, tidak pernah berbuat makruh dan tidak pernah menginginkan berbuat makruh. Loh, itu aulia, itu orang bertakwa, itu ulama setelah Rasul 1000 tahun lebih. Loh, bayangkan Rasul macam mana? Wong ada ulama tidak pernah berbuat makruh. Masa Anda nak cakap Rasul pernah berbuat makruh? Wala makruh wala khilaful aula lidudrati wuqu'ihima min adqiya'i ummati. Fa kaifa yaqa'ani minhum a'adhamati mansibih. Bagaimana kok ada Rasul berbuat makruh padahal mempunyai nubuah? Tidak bukan hanya wilayah tapi di dalamnya ada nubuah. Wa ma fa'alahu li bayanil jawaz la yakunu makruhan fi haqqihi wala khilaful aula. Dan apa yang Rasul perbuat daripada menjelaskan bahwasanya perkara ini boleh, tidak dikatakan ini adalah perkara yang mubah. Kenapa? Karena Rasulullah tugasnya itu menjelaskan. Rasulullah mesti menjelaskan bahwasanya perkara itu boleh, kadangkala menjelaskan itu dengan perkataan, kadangkala dengan perbuatan. Jadi kalau Rasul berbuat sesuatu yang boleh untuk menjelaskan, maknanya itu bukan perbuatan yang boleh, bukan perbuatan yang harus itu dalam bahasa Malaysia itu boleh ya. Dalam bahasa Indonesia itu maknanya mesti, hati-hati itu sedikit tricky itu. Bukan perbuatan yang boleh, tapi perbuatan yang wajib. Kenapa? Karena itu tugasnya Rasul. Menjelaskan perbuatan yang mubah, bahwasanya ini mubah. Dan Rasulullah diperbolehkan oleh Allah. Engkau nak jelaskan pakai perkataan, silahkan. Pakai perbuatan juga, silahkan. Rasulullah memilih pakai perbuatan. Maknanya perbuatan untuk menjelaskan perkara yang boleh, hukumnya wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasul berbuat perkara yang mubah, tapi diberi hukum diberi pahala wajib. Kenapa? Li'annahu bayan. Wa ma fa'alahu li bayanil jawaz la yakunu makruhan fi haqqihi wala khilaful aula bal huwa afdalu fi haqqihi li'annahu ma'murun bi bayanil masyru'. Perkara-perkara yang jawaz itu afdal bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul itu diperintah untuk menjelaskan perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan. Fawudu'uhu marrotan wa marrotaini afdalu fi haqqihi minat taflithi lil bayan. Maka wudunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekali
kadangkala 2 kali, membasuhnya sekali-sekali atau 2 kali itu lebih afdol bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada wudhu 3 kali. Kenapa? Karena untuk bayan bahwasanya Rasul itu dengan wudhu sekali, hanya membasuh sekali, menjelaskan bahwasanya wudhu dengan membasuh sekali itu hukumnya boleh, bukan wajib. Coba kalau Rasulullah wudhunya 3 kali terus, maka tidak akan maka tidak akan ulama-ulama setelahnya akan mentafsirkan bahwasanya ini wudhu ini kena 3 kali, tidak boleh tidak boleh 1 kali. Ada musibah itu, musibah nanti kita susah nak buat itu. Wa thawabuhu alaihi minallahi yakunu kamilan wa taman bi khilafi ghairi min afdalil ummah. Kalau Rasulullah wudhu sekali saja pahalanya sempurna. Kalau kita wudhu sekali, pahala kita di dalam wudhu tidak sempurna. Kenapa? Ya karena memang tidak sempurna wudhu kita, berbeda dengan Rasulullah ketika beliau wudhu sekali sempurna. Kenapa? Karena itu dianggap bayanan lil jawaz. Fa inna thawabuhu yanqusu bihasabi naqsi amalihi anil amalil mansus ala qadri thawabihi kamilan. Karena pahalanya mereka itu berkurang daripada aspek kurangnya perbuatan mereka daripada perbuatan yang mansus, bahwasanya perbuatan ini kalau Anda lakukan sempurna, pahalanya juga sempurna, sedangkan mereka tidak melakukan perbuatan yang sempurna. Taksimul usuliyin li fi'lil musyarri'il a'dham. Pembagian para ulama usul fikih bagi perbuatan al-musyarri' a'dham. Musyarri' ini penjelas syariat ya. Kata-kata musyarri' atau syari' itu maknanya itu 2. Imma hakiki, imma majazi. Hakikinya itu Allah, majazinya itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini bukan maknanya bukan perbuatan Allah, tapi perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama falsafat Al-Aristi Hukama mengatakan al-muallimul awal. Siapa muallimul awal itu? Aristo. Muallimul tsani siapa? Ibnu Sina. Ahli sunnah tidak suka itu. Muallimul awal huwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada. Aristo laisa huwa muallimul awal wala wala Ibn Sina. Al muallimul awal wal muallimul a'dham huwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad qassamal usuliyun fi'lahu Shallallahu Alaihi Wasallam ila aqsam. Dan para usuliyun membagi perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada beberapa bagian, kepada beberapa pembagian yang faqalu inna fi'lahu Shallallahu Alaihi Wasallam imma ala wajhil qurbah wa ta'ah aw la yakunu kadzalik. Kadangkala perbuatan Rasul itu daripada ala wajhil qurbah, yakni dibuat karena itu memang taat, kadangkala tidak gitu. Kadangkala tidak. Karena perbuatan Rasul itu karena kan mempunyai 2 sisi kan. Aspek beliau itu Rasul, penyampai syariat Allah. Aspek yang kedua, Rasul itu manusia. 1 orang tapi mempunyai insaniyah wa risalah. Karena itu kadangkala perbuatannya itu daripada aspek beliau itu Rasul, juga daripada aspek beliau itu manusia. Kalau dari aspek beliau itu Rasul, maknanya perbuatan ini sunnah atau wajib, atau berkaitan dengan hukum-hukum antara kedua itu. Kalau dari aspek beliau itu manusia, hukumnya itu mubah. Fa in kana ala wajhil qurbah wa ta'ah fala yakhlu. Imma an yadulla dalilun alal ikhtisasi bihi sallallahu alaihi wasallam, aula. Kalau seumpamanya yang beliau perbuat itu daripada ketaatan, ya ada potensi ketaatan itu untuk semua umat atau khususnya bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya perbuatan ini hanya untuk Rasul ya. Namanya Rasul kan punya privilege kan, punya privilege maknanya punya khususiyah, punya keistimewaan daripada umat-umat yang lain. Biasa itu. Jangankan Rasul, pejabat aja di jalan ada privilege-nya. Betul apa tidak, Ustadz Azri? Betul apa tidak? Anda kalau jalan di jalan itu ada macam apa itu namanya polis-polis yang yang kawal semua itu. Itu privilege-nya pejabat kan? Pejabat. Ini pejabat dunia. Rasul pun juga sama. Ada beberapa keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Kadangkala keistimewaan bagi Rasul itu tidak lepas daripada hakikat risalah dan nubuah itu sendiri. Kadangkala diberi keistimewaan untuk tabligh, diberi keistimewaan untuk bahwasanya inti ini nabi,
ibadahmu tidak sama seperti ibadah-ibadah orang-orang yang lain. Namanya khususiyah, karena memang hakikatnya Rasul, mansibnya Rasul tidak sama dengan mansibnya manusia-manusia pada umumnya. Fa in dalla dalilun alal ikhtisas bihi sallallahu alaihi wasallam fayuhmalu alal ikhtisas bihi. Kalau perbuatannya Rasul menunjukkan dalil khususiyah bagi Rasul, ya kita bawa perbuatan itu hanya untuk Rasul. Umatnya tidak boleh contoh. Apa contohnya? Mithlul wisol fisom. Apa itu wisol? Wisol itu Anda berpuasa 2 hari tanpa berbuka. Kita sebagai umat Islam kalau nak berpuasa, itu berpuasa Anda berpuasa mulai subuh sampai maghrib. Anda nak puasa lagi, tidak ada masalah. Cuma maghrib Anda kena batalkan dulu. Tapi kalau Anda mulai subuh sampai maghrib Anda tak buka, kemudian sahur Anda tak sahur lagi, esoknya tak sahur lagi, Anda puasa lagi, tak boleh semacam itu. Itu namanya wisol. Wisol itu menyambung puasa hari kedua dengan hari pertama tanpa berbuka. Itu tak boleh. Wisol semacam itu tak boleh. Itu hanya boleh untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada beberapa sahabat buat semacam itu, oleh Rasul ditegur, jangan kamu buat semacam itu. Kenapa? Loh Rasulullah, engkau pun juga buat wisol. Loh jangan kau samakan aku sama kalian. Aku ini Rasul. Rasul itu punya hal-hal yang tidak kalian punya. At'amani Rabbi wa yuskin. Allah yang memberi makan aku, Allah yang memberi minum aku. Sedangkan kamu mau makan, mau minum, kamu kena kerja. Jangan contoh aku di dalam masalah ini khususiyah bagi aku. Maknanya wisol bagi aku itu boleh, bagimu itu haram. Fa inna sahabata lamma aradul wisola nahahum anhu. Ketika sahabat itu nak wisol, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in lam yadulla dalilun alal ikhtisasi bihi fa innal ummata tusyarikuhu fi. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan ikhtisas, maka umat bisa untuk mengikuti perbuatan Rasul. Maknanya Rasul berbuat sesuatu dan tidak ada dalil yang menunjukkan ini khas untuk Rasul. Tengok. Yaitu umat pun juga bisa untuk mengikutinya, dan ini adalah asal. Kenapa? Karena Rasulullah itu diutus untuk dijadikan penjelas syariat dan untuk suri teladan. Secara umum semua perbuatannya Rasul boleh dicontoh. Boleh dicontoh. Kecuali yang Rasul mengatakan ini jangan. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan bagi Rasul, perbuatan itu khas bagi Rasul, maknanya semua perbuatannya boleh dicontoh oleh para umatnya. Wa hukmuhul wujub awil istihbab awil tawakkuf. Dan ketika itu hukumnya perbuatan Rasul bagi umatnya itu, ya kadangkala wajib, kadangkala sunnah, kadangkala tawakkuf. Tawakkuf ini mungkin sunnah, mungkin wajib. Apa? Tidak tahu. Wujub itu benar-benar wajib, istihbab benar-benar istihbab, tawakkuf mungkin istihbab, mungkin wujub. Ada 3 pendapat katanya. Rajjaha fi jam'il jawami al-awwal. Yang mana perbuatan itu kalau tidak diketahui hukumnya, maka kita ambil benda itu wajib. Karena ihtiyat. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan di kitab Jam'ul Jawami karangan Tajuddin As-Subuki. Wa idillatu hadhil aqwal tutlabu fil kutubil mutawalluh. Kenapa kok yang kuat itu hukumnya wajib? Kenapa kok tidak istihbab? Kenapa kok tidak tawakuf? Dalilnya, tengok di kitab-kitab yang tinggi, bukan di sini. Ini hanya kitab yang awal-awal semacam ini hanya menjelaskan ada berapa pendapat, mana pendapat yang kuat, apa dalilnya, bagaimana cara menjawab pendapat yang tidak kuat. Hadza laisa mahalluhu. Matan-matan musaghar semacam ini, mutun shaghir semacam ini bukan tempatnya semacam itu. Tsumma inna mutlaqa af'alihi sallallahu alaihi wasallam aksamun. Famakana jibiliyan mahdon kaqiyamihi wa qu'udihi wa aklihi wa syurbihi fawadihun anna lasna muta'abbadina bi. Kemudian perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bermacam-macam. Kalau yang dia itu jibilian itu tabiiyan mahdon, yakni karena daripada aspek manusiawi saja, karena beliau itu manusia, ya beliau itu berdiri, duduk. Itu jelas kita tidak diberi pahala karena berdiri atau duduk. Saya nak berdiri karena Rasulullah juga berdiri. Saya nak duduk karena Rasulullah juga duduk. Anda tidak diberi pahala karena itu. Kenapa? Karena itu Rasulullah berdiri, duduk, makan. Itu daripada aspek manusiawinya, bukan daripada aspek risalah atau nubuahnya. Wakila yundabu ittiba'uhu. Dan ada yang mengatakan tetap disunahkan, walaupun
walaupun dia itu daripada aspek jibilah, kalau Anda ikuti Rasul, tetap Anda mendapat pahala. Itu qil saja, bukan pendapat yang kuat. Wa jazama bi Zarkashi, dan Zarkashi mengatakan ini pendapat yang benar dan tidak ada ihtimal yang lain. Apa itu jazam? Jazam itu Anda kena paham ya. Jazam itu ketika seseorang ulama menyebutkan sebuah masalah. Kemudian dalam masalah ini ada dua hukum. Satunya hukumnya haram, satunya hukumnya sunnah. Tapi yang kuat itu haram. Kadangkala ulama yang lain, oh tidak, di dalam masalah ini, di dalam masalah yang Anda sebutkan, tidak ada dua pendapat, hanya ada satu pendapat. Lah, adanya satu hukum di dalam satu masalah, itu namanya qaulun jazim. Maknanya tidak ada pendapat yang kedua, hanya pendapat satu saja. Itu namanya qaulun jazim. Kalau ada lebih daripada kalau lebih ada daripada satu pendapat, itu namanya bukan qaulun jazm, tapi mungkin qaulun mukhtalafihi wal asoh kata. Kadangkala ada dua ulama menyebutkan satu masalah yang sama. Satunya mengatakan dalam masalah ini ada dua hukum, satunya oh tidak, dalam masalah ini ada satu hukum. Walaupun kadangkala yang muktamad di dalam dua hukum itu sama dengan yang ada di dalam satu hukum. Cuma yang satu hukum ini namanya qaulun jazm, yang kedua ini bukan qaulun jazm. Wallahu a'lam. Wa jazama bihi Zarkashi. Wa alal qaulaini yuthabu syakhs ala af'alihil adiyah al-jibiliyah al-mubahah idza nawa biha ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut dua pendapat ini, seseorang itu diberi pahala ketika dia itu berbuat perbuatan-perbuatannya yang tabiiyah, kalau dia itu berniat ketika berbuat perkara-perkara yang jibiliyah ini, yang tabiiyah ini, untuk untuk mengikuti Rasul dan untuk beribadah, contohnya makan. Makan itu perbuatan yang jibiliyah. Karena selama Anda manusia, Anda perlu makan. Kalau Anda tidak perlu makan, maknanya Anda itu bukan manusia, mungkin Anda malaikat kah atau apa. Selama Anda manusia, Anda makhluk hidup, Anda itu perlu makan. Dan makan itu karena itu keperluan manusia, bukan ibadah. Anda tidak mendapat pahala, kecuali kalau Anda makan, Anda berniat perbuatan yang baik, mengikuti Rasul atau untuk beribadah. Lah itu Anda mendapat Anda mendapat pahala. Bukan karena itu makan, tapi karena mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau karena menjaga badan, menjaga titipan Allah, karena badan kita adalah titipan Allah, atau karena ingin taqawi alal ibadah. Di dalam Sahih Zubat dikatakan, lakin idza nawa bi aklihil quwa li taatillahi lahu maqad nawa. Yakni akan tetapi kalau dia itu berniat kuat ketika makan untuk taatillah, maka dia mendapat pahala ketika dia makan. Ayo. Mana tadi? Idza nawa biha ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha. Wa kadza idza qasadal isti'anata biha alal ibadah. Begitu pula kalau Anda itu berniat berbuat perkara-perkara yang mubah untuk mengikuti Rasul, begitu pula kalau Anda berniat berbuat perkara yang mubah untuk membantu terhadap ibadah, itu semuanya Anda mendapat pahala karena perbuatan-perbuatan yang mubah ini menjadi wasilah ila ta'ah. Wa fawasilatu ta'ah. Jadi ini adalah pendapatnya Syekh Said. Wa makana bayadan linasin mujmalin ka salatihi al-mubayyinah liqaulihi ta'ala wa aqimus shalah. Dan kalau ada perbuatan Rasul, yang mana perbuatan Rasul itu Rasul berbuat untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh Allah secara umum. Contohnya apa? Wa aqimus shalah. Salatlah, dirikanlah salat. Iya, carane salat itu piye? Bagaimana caranya salat? Kan tidak tahu kan oleh Rasulullah, langsung mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku itu salat. Maknanya ketika Rasul itu salatnya Rasul menjelaskan bagaimana cara untuk menunaikan salat yang diperintahkan oleh Allah. Kalau semacam itu, ya maknanya perbuatan Rasul hukumnya sama seperti perbuatan perkataan yang dijelaskan. Apa hukumnya salat? Wajib. Ya mengikuti Rasul juga hukumnya wajib, karena perbuatan Rasul ini menjelaskan perkara salat yang wajib. Aulinasin lam yarid dhahiruhu kaqatihi ya dasarik minalku al-mubayyin li mahallil qata'
fi ayati sariqah aw linasin lam yurad dhahiruhu. So aw linasin lam yurad dhahiruhu, bukan lam yarid tapi lam yurad dhahiruhu. So tengok ya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u, kata-kata faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka. Tangan itu, ini namanya tangan. Dohirnya tangan sampai sini. Yakni kalau ada orang mencuri, potonglah sampai sini. Itu adalah dohirnya apa namanya? Ayat. Dohirnya ayat. Dari sini, dari ujung jari sini sampai sini namanya adalah tangan. Jadi maknanya kalau ada orang mencuri, potong sini, mulai bahunya. Tapi apakah itu yang diinginkan oleh syariat? Tidak. Akhirnya oleh Rasul ketika ada yang mencuri, dipotong sininya. So, tengok tangan yang diinginkan oleh Allah di dalam ayatus sariqah bukan sampai bahu, tapi sampai tangan, sampai sini saja, sampai pergelangan tangan saja. Maknanya perbuatan Rasul itu menjelaskan nas-nas yang tidak jelas yang ada di dalam Al-Quran. Aulinasin lam yurad dhahiruhu kakot ihi yadasariki minal ku'i al-mubayyin lima halil qata' fi ayati sariqah. Daripada ku, ini ku namanya, ini ku. Ini nih. Pergelangan tangan ini ku. So, sini, ini daripada sini ke sini, ini namanya kursu. Ini namanya ku. Ini namanya, ini yang di ibham ini, namanya bu. Yang di ibu jari kaki namanya bu. Ini namanya kursu. Ini namanya apa? Ku. Ada ku di sini, ada macam tulang sini. Itu namanya ku. Ini pergelangan tangan. Lah pergelangan tangan semua ini itu namanya meksom. Meksom namanya. Fahuwa dalilun fi haqqina wajibun fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini maka Rasul ketika Rasul itu memotong daripada ku di sini, Rasul itu sholat, bagi Rasul hukumnya wajib buat semacam itu. Rasul mendapat pahala untuk melakukan hal semacam itu. Kenapa? Karena itu menjelaskan perkara yang tidak jelas di dalam syariat. Dan tugasnya Rasulullah memang menjelaskan syariat. Bagi kita itu adalah dalil yang mesti kita pakai untuk mempraktekkan hudud dan sholat. Liwujubi tabligh alaihi wa in kana mukhayyaran fit tabligh bainal qauli wal fi'il. Kenapa kok bagi Rasulullah itu wajib? Ya karena Rasulullah itu wajib untuk tabligh, walaupun tabligh untuk menyampaikan hukum Rasulullah itu diberi pilihan. Anda boleh menyampaikan lewat perkataan atau perbuatan, tetap wajib. Tetap wajib, cuma caranya Anda boleh pilih. Idil wajibul mukhayyar yusafu kullun min khisalihi bil wajib. Karena wajib mukhayyar itu yakni Rasulullah wajib untuk menyampaikan, wajibnya boleh dengan menyampaikannya boleh dengan perkataan atau dengan perbuatan. Tetap dikatakan itu setiap perkataan atau perbuatan tetap hukumnya apa namanya? Wajib. Wa makana mukhassasan bihi alaihi salatu wassalam kaziyadatihi fin nikah ala arba'in niswatin wa wujubi duha alaihi wal musyawarah falastidlala bihi wala ta'abbud. Dan perkara-perkara yang hanya khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Rasulullah boleh menikah di atas 4 perempuan. Banyak orang-orang itu, menikah Rasulullah pun istrinya lebih daripada 4. Oh, maknanya Rasulullah itu banyak ya orang-orang itu mengklaim bahasanya Rasulullah itu orang yang syahwatnya itu besar loh. Ente tengok 9 atau 11 istrinya Rasul itu rata tuh janda. Janda umur 50 tahun, janda umur 60 tahun. Sekarang orang-orang ini kalau punya istri satu, saya nak menikah lagi, saya nak tolong ada janda sebelah, janda umur 25 tahun janda. Anda kalau nak tolong janda, jangan yang umur 25 tahun, yang umur 60 tahun, umur 65 tahun, itu nak tolong itu benar-benar nak tolong itu. Kalau Anda nak menikah dengan janda umur 25 tahun, itu bukan Anda nak tolong, memang Anda nak saja itu. Tak ya cakap nak tolong, Anda nak. Anda nak. Rasulullah menikah banyak. Para ulama itu mengatakan agar bisa dijadikan bagi kita itu pelajaran. Karena semakin banyak istri, semakin sering gaduh. Semakin sering gaduh. Itu ada orang ada ayat itu kan, yang ayatnya itu fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Wa in lam wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatun. Yakni fawahidatan. So tengok.
Menikahlah 2, 3, 4. Kalau kalian takut tidak bisa untuk adil, menikah 1. Kata orang, al-asal menikah itu 2, 3, atau 4. Yang menikah 1 itu hanya penakut saja. Fa'in khiftum. Saya tertawa aja, kurang ajar ini. Kurang ajar. Rasulullah itu menikah 9 karena biasanya semakin banyak istri, semakin banyak gaduh. Lah, kalau rumah tangga Rasulullah itu gaduh, tidak ada masalah. Kita bisa mendapat faedah dengan cara, ini ada gaduh. Rasulullah bagaimana cara handle-nya? Cara Rasulullah untuk menghandle masalah keluarga, kita bisa ambil faedah. Karena bisa menjadi hukum. Semakin banyak gaduh, semakin banyak hukum untuk kita. Itu hikmahnya. Biar banyak kejadian. Semakin banyak kejadian, nanti istri-istrinya itu, meriwayatkan, akhirnya semakin banyak hadis. Begitu pula, kejab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Rasulullah menikah 9 itu karena setiap istri daripada Rasulullah itu merepresentasikan macam-macam perempuan. Bagaimana kalau Anda menikah dengan janda yang ditinggal mati dengan suaminya, punya anak, menikah dengan Sayyidah Khadijah contohnya. Bagaimana kalau Anda menikah dengan satu perempuan, contoh Rasul dengan Sayyidah Khadijah bagaimana? Anda nak menikah dengan dara macam mana? Contoh rumah tangga Rasul dengan Sayyidah Aisyah. Saya nak menikah, istri saya janda, bercerai, tak punya anak. Tengok dengan Ummul Mukminin Fulanah. Terus semacam itu. Jadi, apapun yang Anda pilih daripada perempuan, itu ada contohnya. Agar rumah tangga itu semuanya, agar rumah tangga setiap umat muslim itu mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah Ini adalah bagaimana cara kita itu untuk meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada aspek pernikahannya, daripada aspek rumah tangganya. Jangan menuduh Rasul yang tidak. Dan banyak orang-orang liberal sekarang itu tengok masalah Rasul itu menikahnya Rasul daripada aspek-aspek yang kurang bagus, tidak tengok daripada aspek risalah, aspek hukum dan perkara-perkara yang lain. Begitu pula wujubud duha ali Rasul itu wajib tahajud, wajib sholat duha. Kita sunnah hukumnya. Kita tahajud hukumnya sunnah, kita duha hukumnya sunnah. Bagi Rasulullah itu hukumnya wajib. Wal musyawarah, Rasulullah wajib musyawarah. Kita tak wajib musyawarah, nak putuskan je. Tapi itu tak oke. Anda mesti disunahkan Anda itu musyawarah untuk tengok pendapat-pendapat yang lain, untuk tengok wijahatun nadur. Rasulullah tidak kena musyawarah untuk mengajarkan kepada orang-orang Muslim setelah beliau bahwasanya musyawarah ini perkara yang baik, perkara yang bagus. Wal musyawarah falastidlala bihi wala ta'abbud wa makana mutaraddidan bainal jibilli wa syar'i kahajjihi raqiban wa tijaihi ba'da raqatil fajri fa fihi taraddudun. Dan kalau yang ragu ini jibilli apa syar'i ya? Ini daripada aspek risalahnya atau daripada aspek manusiawinya. Contohnya macam mana? Rasulullah haji dalam keadaan rokiban, dalam keadaan
menaiki tunggangannya, menaiki himarnya atau kudanya. Apakah kita juga disunahkan ketika haji itu naik himar? Kita itu haji naik kuda, tak yah naik Malaysia Airlines lah, tak yah naik Garuda Indonesia. Kita naik kuda ya dari Malaysia ke Saudi. Anda sampai sudah tua, Anda tak jadi hajian. Watijaihi ba'da raqatil fajr. Setelah raqatil fajr, sholat sunnah subuh itu, qobliyatus subuh, disunahkan Anda itu mutojik semacam ini. Mutojik sekejap. Menghadap kiblat, mengingatkan bagaimana Anda itu mati. Bagaimana Anda itu mati. Kalau memang semacam itu, apakah itu Rasulullah mengantuk sedikit, kemudian berbaring sedikit, atau memang setelah qobliyatus subuh disunahkan untuk semacam itu? Fakila yuhmalu alal jibili. Ada yang mengatakan kalau Anda ragu, ya itu perbuatan daripada aspek manusiawinya Rasul. Maknanya Anda buat pun Anda tidak mendapat pahala. Li'annal aslah ada mutashri' fala yusannu lana. Karena al-asal kita tengok Rasulullah daripada aspek manusiawinya. Bukan tasyri', maka tidak disunahkan perbuatan yang kita tidak ketahui itu untuk tasyri' atau tidak. Wakila yuhmalu ala syar'i. Ada yang mengatakan, oh tidak. Kalau Anda tidak tahu ini syar'i atau manusiawi, ya ini syar'i. Kenapa? Karena Rasulullah itu diutus bukan sebagai manusia. Rasulullah diutus untuk menjelaskan syariat. Maknanya apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, kalau Anda tidak tahu itu untuk manusiawi, daripada aspek manusiawinya, ketahuilah itu adalah syariat. Karena memang itu adalah tujuan Rasulullah itu diutus di dunia ini. Libayani syar'iyat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam bu'itha libayani syar'iyat fayusannu lana. Karena Rasulullah itu diutus ke dunia ini untuk menjelaskan perkara-perkara yang syar'i. Maka disunahkan untuk kita melakukan perkara-perkara yang kita tidak tahu itu syar'i atau jibili. Wa hadza huwa rajih wa alaihil aktsar. Ini adalah pendapat yang kuat. Wa alaihil aktsarun, majority ulama mengatakan semacam itu hukumnya. Wa in aqarra sallallahu alaihi wasallam al-qaula min ahadin ju'ila ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu aqarra, apa itu aqarra? Rasulullah itu ikrar itu macam mengakui, atau ada orang berbuat, ada orang berkata, Rasulullah diam. Maknanya kalau ada orang berkata di dalam sebuah hukum dan Rasulullah diam, perkataannya orang itu diberi hukum seperti Rasulullah itu berkata. Loh, kenapa semacam itu? Iya, karena Rasulullah itu adalah nabi menjelaskan syariat, dan kalau memang ada perkara yang tidak baik, pasti Rasulullah itu tegur, pasti tegur. Karena membiarkan maksiat itu maksiat. Dan Rasulullah tidak boleh untuk bermaksud. Rasulullah itu maksum. Maknanya kalau ada perbuatan yang Rasulullah biarkan dan Rasulullah tidak tegur, maknanya Rasulullah menyetujuinya. Wa in aqarra sallallahu alaihi wasallam al-qaula min ahadin ju'ila ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah membiarkan atau mengakui perkataan daripada salah satu sahabat, maka perkataan sahabat itu diberi hukum seperti Rasul yang mengatakannya. Kenapa? Karena Rasul itu maksum untuk membiarkan seseorang itu berbuat atau berkata perkataan yang mungkar. Seperti Rasulullah membiarkan Sayyidina Abu Bakar mengatakan bi'ikto isal bil qatil li qatilihi. Yani ketika perang itu kan perang, perang, Zaid membunuh Amr. Zaid membunuh Amr. Zaid ini Muslim, Amr ini kafir. Ketika berperang, Zaid membunuh Amr. Lah, Amr ini kan dia kan kafir. Ketika dia itu bertarung kan banyak harta-harta dia di badannya Amr ini. Ada deriknya, apa derek itu? Ada baju zirahnya, ada pedangnya. Pedang itu berharga. Kadang-kala ada pedang itu daripada perak. Di pegangannya itu ada permata-permata. Lah, itu namanya salap. Salap itu adalah harta yang ada pada orang kafir yang dibunuh oleh orang muslim. Lah, harta-harta yang melekat terhadap orang kafir itu berhak dimiliki oleh orang muslim yang membunuhnya. Nanti orang muslim yang membunuh orang kafir itu diberi salap, di atasnya juga diberi ghanimah nanti kalau menang. Itu namanya salabul qatil.
Sayyidina Abu Bakar, siapa ini yang apa namanya ketika orang-orang tanya, siapa yang berhak untuk harta-harta orang kafir yang dibunuh ini siapa? Ya, harta-harta yang melekat kepada orang kafir itu ya yang mendapat kayak kuda-kudanya itu. Itu siapa yang berhak? Ya yang membunuhnya. Ya yang membunuhnya. Rasulullah tahu itu ketika Sayyidina Abu Bakar berkata itu, Rasulullah ada di depannya. Dan Rasulullah diam. Kalau memang perkataan itu tidak benar, Rasulullah pasti akan tegur. Dan ternyata Rasulullah tidak tegur. Maknanya perbuatan itu adalah perkataan yang benar. Dan sampai sekarang hukumnya salabul qatil lil qatilihi. Salab harta-harta yang melekat terhadap korban peperangan diberikan kepada orang muslim yang membunuhnya. Karena dia berjasa membunuh musuhnya di medan perang. Wal hadisu muttafaqun alaih. Di sini muttafaq alaih ya, rawahul Bukhari wal Muslim. Wa in aqarra sallallahu alaihi wasallam al-fi'la min ahadin fahuwa ka fi'lihi lidzalika syai'. Kalau Rasulullah membiarkan perbuatan kepada seseorang, maknanya ada seseorang berbuat, Rasulullah tengok dan Rasulullah diam, maka diamnya Rasulullah itu macam Rasulullah berbuat perbuatan itu. Karena kalau memang perbuatan itu bukan perbuatan yang diperbolehkan, niscaya Rasulullah akan tegur. Ka iqrarihi sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid ala akli dob. Seperti Rasulullah melihat Khalid ibn Walid makan dob. Rasulullah tengok. Rasulullah tak tegur. Maknanya makan dob itu boleh, tidak ada masalah. Wal fi'lul ladzi fa'ala awil qaulal ladzi wal fi'lul ladzi fa'ala awil qaulul ladzi qila fi waqtihi wa zamanihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi bihaitsu la yushahiduhu tsumma tala'a alaihi wa alima bihi. Dibilang dan perbuatan yang dilakukan oleh selain Rasul dan perkataan-perkataan yang diucapkan oleh selain Rasul. Dan pada saat itu Rasulullah tidak ada di dalam majelis itu. Maknanya ada orang berbuat sesuatu dan Rasulullah tidak ada di situ. Ada orang berkata sesuatu dan Rasul tidak ada di situ. Akan tetapi perbuatan itu dan perkataan itu direport kepada Rasulullah SAW. Ada yang report kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan bin fulan fa'ala kada. Ya Rasulullah, fulan bin fulan qala kada. Summa tola'a al-itola'a, yakni Rasulullah alima bihi. Ittola'a alaihi wa alima bihi. Fa'in aqarrahu wa lam yunkirhu fahukmuhu hukmu ma fu'ila au qila fi majlisihi wa ulima bihi wa ulima bihi wa lam yunkirhu fi dalalatihi ala jawazi dzalikal fi'il lil fa'il wa ghairihi wa ala haqqiyati dzalikal qaul kadzalik. Dibilang maka hukum perbuatan yang dilakukan tidak di dalam majelis, yang tidak di depan Rasulullah, tapi Rasulullah kemudian mengetahuinya, atau perkataan yang dikatakan tidak di depan Rasulullah, kemudian Rasulullah mengetahuinya, maka hukumnya sama seperti perkataan atau perbuatan yang dilakukan atau dikatakan di depan Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Karena kalau memang Rasulullah tahu dan itu perkara yang haram, Rasulullah pasti tegur. Selama Rasulullah tahu dan Rasulullah tidak tegur, maknanya perbuatan ini adalah perbuatan yang baik. Fahukmuhu hukmu mafu'ila au qila, maka hukumnya seperti hukum perbuatan yang dilakukan atau perkataan yang dikatakan di dalam majlisnya sallallahu alaihi wasallam dan diketahui dan tidak dan tidak ada yang mengingkarinya di dalam dalalatihi ala jawazi dzalikal fi'il. Maknanya tidak, maka hukumnya sama seperti perbuatan yang dilakukan di depan Rasulullah, bahwasanya perbuatan itu boleh bagi orang tersebut dan bagi orang setelahnya, dan perkataan itu benar. Contohnya apa? Rasulullah mengetahui bahwasanya Sayyidina Abu Bakar pernah bersumpah kalau beliau itu marah tak makan makanan, kalau marah diam tak makan. Rasulullah mengetahui itu, Sayyidina Abu Bakar bersumpah kalau beliau marah tidak makan makanan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar merasa bahwasanya aku kalau makan makanan, amarahku itu reda, amarahku itu hilang atau mereda. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar melanggar sumpahnya sendiri. Melanggar sumpahnya sendiri. Kenapa kok melanggar sumpahnya sendiri? Karena beliau melihat perkara ini baik. Perkara ini baik, Sof, tengok.
misaluhu ilmuhu sallallahu alaihi wasallam bi halifi Abi Bakrin innahu la ya'kulu ta'ama fi waqti ghairihi. Contohnya adalah Rasulullah mengetahui dengan sumpah Sayyidina Abu Bakar bahwasanya dia tidak akan memakan makanan ketika beliau itu marah. Kemudian beliau memakan ketika marah. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar ro'a itu melihat atau berpikir, sadar bahwasanya ketika beliau itu makan makanan dalam keadaan marah, akan menurunkan emosinya daripada tidak makan. Kama yu'khadhu min hadisi syaikhan, dan perkataan ini diambil daripada hadis syaikhan. Fa yustafadu minhu jawazul hinith bal nadbuhu ba'dal hilif idza kana khairan. Dibilang maka daripada kejadian ini para ulama itu mengatakan kalau seumpamanya ada orang bersumpah terhadap sesuatu, ternyata sesuatu yang dia ada orang bersumpah meninggalkan sesuatu, ternyata sesuatu itu yang dia sumpah untuk tinggal itu perkara yang baik, dia diperbolehkan bahkan disunahkan untuk melanggar sumpahnya, untuk melanggar sumpahnya. Dia tidak berdosa tapi tetap berpuasa. Dia tidak berdosa tapi tetap ada kafaratul yamin karena dia melanggar sumpah. Dari mana? Biasanya melanggar sumpah itu haram. Cuma kalau yang dia sumpah atau mahluf alaihinya itu perkara yang baik tapi sudah terlanjur dia bersumpah tidak melakukannya, tidak apa-apa, langgar aja, tetap buat, Anda tidak mendapat dosa, bahkan Anda mendapat pahala, tapi Anda tetap wajib untuk kafaratul yamin. Jadi dan inilah babul babul af'al. Sebelum saya masuk ke babun nasakh, apakah ada yang nak tanya pada babul af'al ini? Kalau tak ada, saya teruskan ke babun nasakh. Silakan. Habib minta Habib ulang balik kaitan dengan istilah jazama bihi. Jazama bihi itu kalau ada seorang ulama menjelaskan hukum sebuah masalah dan hukumnya itu hanya ada satu. Kadangkala sebuah masalah itu mempunyai dua hukum. Cuma satu hukumnya ini lemah, yang kedua itu kuat. Nah, itu namanya bukan thariqatul jazm, tapi thariqatul khilaf. Thariqatul khilaf. Di dalam minhaj itu banyak. Kalau minhajnya di situ. Dalam minhaj itu banyak. Kadzalik wahwal asoh. Lah, asoh itu maknanya di dalam masalah ini ada dua wajah. Satunya wajhun qawi, tapi yang kedua aqwa. Itu namanya thariqul khilaf. Ada lagi, tidak, dalam masalah ini hukumnya hanya satu. Hukumnya hanya Hukumnya hanya satu. Walaupun hukum yang satu itu muafik dengan al-mu'tamad di dalam thariqul khilaf, tidak ada masalah. Lah, ketika seseorang itu menyebutkan satu masalah dengan satu hukum, itu namanya jazama. Jazama. Maknanya dalam maksudnya tidak ada khilaf. Hukumnya hanya satu. Apa? Hukumnya ini haram. Sudah. Thariqul khilaf, tidak. Ada dua hukum. Satunya haram, satunya halal. Tapi yang mu'tamad itu haram. Tidak ada khilaf, hanya satu. Macam itu. Hanya satu, itu namanya jazama. Silakan. Nah, tanya lagi. Sama. Tak ada? Kalau tidak ada, saya teruskan sedikit babul babun nasakh. Kita baca sedikit saja sampai anwa'un nasakh. An-nasakh, apa itu an-nasakh? An-nasakh itu, tengok ya. Nasakh itu adalah sebuah sistem yang mana di dalam syariat itu manusia itu mempunyai maslahat yang berbeda-beda. Karena setiap daripada zaman akan mempunyai maslahat yang berbeda. Kadangkala saya cakap kepada anak saya, "Anta sekolahlah." Sekolah Anta. Lah, setelah 30 tahun, setelah 25 tahun, saya stop, sudah jangan sekolah saja. Anda sekarang kenapa bekerja? Bukan maknanya saya itu tidak tahu maslahatnya. Tidak. Saya tuh tahu bahwasanya maslahatnya untuk sekolah itu hanya sampai umur 25 tahun. Setelah itu Anda tidak boleh untuk sekolah lagi. Cuma kadangkala saya tidak sebutkan sampai 25 tahun. Saya hanya cakap ke dia, sekolahlah. Nah, ketika umur 25 tahun, kemudian saya mengatakan, bekerjalah.
Kata-kata bekerja itu menjelaskan bahwasanya sekolah yang saya lafadzkan 25 tahun yang lalu itu sudah berakhir di sini. So, itu namanya nasakh. Nasakh adalah menjelaskan bahwasanya hukum sebelumnya itu mempunyai batas, mempunyai expire. Mempunyai apa namanya? Expired. Jadi nasikh adalah nas yang menjelaskan batas hukum tersebut, dan mesti nasikh tidak boleh untuk berbarengan. Tidak boleh untuk apa namanya? Berbarengan dengan mansukhnya. Itu namanya apa namanya? Nasikh. Bukan seperti yang dikatakan oleh para Syiah, nasikh itu tidak ada. Kenapa? Karena kalau ada nasikh, Allah itu macam tidak tahu. Allah itu macam tidak tahu, kemudian tahu. Namanya badak. Yahudi pun juga sama. Yahudi pun juga sama, bahwasanya nasikh itu tidak ada. Kalau ada nasikh, nanti Allah itu macam tahu setelah tidak tahu, dan itu perkara yang tak oke bagi Allah. Maknanya Nabi itu hanya Nabi Musa saja, Nabi Isa tidak ada. Karena kalau Nabi Isa itu nasikh syariatnya Nabi Musa, maknanya Allah tidak tahu kalau syariatnya Nabi Musa itu tidak bisa untuk selama-lamanya. Loh, salah Anda. Tidak semacam itu cara memahami nasikh. Cara memahami nasikh itu, Allah itu menyuruh orang untuk menyuruh kaum Yahudi untuk mengikuti Nabi Musa. Mumtaz. Cuma mengikuti Nabi Musa itu ada batasnya. Lah, batasnya tidak dijelaskan oleh Allah di awal-awal. Batasnya dijelaskan oleh Allah ketika datangnya Nabi Isa. Kenapa? Karena ketika datangnya Nabi Isa, syariatnya Nabi Musa sudah expired, tidak sesuai untuk zaman Nabi Isa. Begitu pula ketika datang zaman Nabi Muhammad, ketahuilah bahwasanya syariatnya Nabi Isa sudah tidak bisa untuk dipakai lagi. Nah, Nabi Muhammad datang untuk menjelaskan bila expirednya syariatnya Nabi Isa alaihi salam. Itu yang namanya nasikh. Bukan Allah itu mengutus Nabi Musa, kemudian Nabi Isa datang, Rasulullah, ternyata Nabi Musa itu syariat Yahudi itu tak oke. Saya kena rubah. Macam Allah itu macam membuat kelinci percobaan. Macam coba-coba semacam itu. Coba Nabi Musa tak oke. Kita gantilah Nabi Isa. Nabi Isa pun tak oke. Setelah 600 tahun, Nabi Isa tak oke. Ganti apa namanya? Syariatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak semacam itu. Nasikh tak semacam itu. Nasikh adalah bayan, menjelaskan mada intihaul hukum, menjelaskan waktu selesainya hukum yang sebelumnya. Itu namanya nasikh. An-nasikh maknahu secara bahasa adalah an-naql, memindah. Dan ada yang mengatakan maknanya nasikh itu adalah izalah. Izalah itu menghapus. Dan maknanya secara istilah syarat adalah al-khitab ad-dal. Khitab, kena khitab ya. Apa itu khitab? Perkataan yang menunjukkan ala raf'il hukmi tsabit. Yang menunjukkan terhadap rafa, mengangkat hukum yang sudah ada bil khitabil mutaqaddim. Hukum yang sudah ada itu tsabit ada dengan khitab yang lama. Dengan apa namanya? Dengan khitab yang lama. Maknanya hukum yang sabit dengan khitab yang lama itu diangkat. Dengan apa? Ala wajihin laulahu. Yakni maknanya hukum yang pertama itu sabit dengan khitab. Sabit dengan khitab yang lama. Lah, hukum yang lama yang sabit itu akan diangkat dengan cara, kalau tidak diangkat, khitab yang lama itu akan terus ada. Cara mengangkatnya itu namanya apa namanya? Nasikh. Ala wajhin laulahu lakana sabitan ma'atarafihi anhu. Dengan cara sekiranya kalau seumpamanya tidak diangkat atau tidak dijelaskan batas hukumnya sampai bila, niscaya sampai bila-bila hukum yang lama itu akan tetap ada, dan mesti nasikhnya itu kena tarohi, kena ada jeda antara yang pertama dengan yang kedua. Tidak boleh nasikh itu yang pertama turun, setelah 1 menit yang kedua turun. Mansukhnya datang, lepas 1 menit nasikhnya datang. Itu namanya bukan nasikh mansuh, tapi apa namanya? Mujmal wal mubayyan. Yang namanya nasikh mesti ada jeda. Mesti apa namanya? Ada jeda. Karena kenapa? Karena nasikh itu menjelaskan batas waktu
aktifnya hukum. Kalau tidak ada jeda, ya tidak ada tidak ada batas tidak ada waktu hukum. Yang namanya nasakh mesti ada waktunya, ada jedanya. Wa qauluna al-khitab yasmulul lafadz, yakni maknanya khitab itu khitab ini maknanya yasmulul lafdz al-mantuq. Khitab yang nasikh ini kan wal khitab budal ala rafil hukmi tsabit bil khitab al-mutaqaddim. Yang namanya nasikh adalah khitab yang menunjukkan bahwasanya hukum yang lama itu terangkat dengan cara sekiranya kalau tidak ada khitab itu hukum yang lama akan tetap aktif dan mesti khitab yang pertama dan khitab yang kedua itu mesti ada jeda. Lah khitab yang pertama yang nasikh itu apa saja? Dia mencakup lafadz dan mafhum juga. Maknanya nasikh bisa menjadi lafadz yang nas, bisa sebuah mafhumil muwafaqah atau mafhumil mukhalafah. Tidak ada masalah. Mafhumil muwafaqah dengan dua kisimnya al-aula, yakni mafhum muwafaqah itu ada mafhum aulawi dan mafhum musawi. Mafhum aulawi dinamakan fahwal khitab, mafhum musawi dinamakan lahnul khitab. Dan kadangkala nasikh itu juga bisa menjadi mafhumil mukhalafah yang dikenal juga dengan nama dalilul khitab. Wa kullu dalilin min adillati syara' id yajuzun nasakh bi jami'i dzalika. Dan semua dalil daripada dalil-dalil syar'i karena Anda bisa untuk menjadikan semua dalil syar'i itu nasikh. Wa qauluna laulahu lakana tsabitan kharaja bihi malokan al khitabul awal mughayyan bi ghayatin aw mu'allalan bi ma'nan wa sarraha al khitabul tsani bi bulughil ghayah aw zawalil ma'na fala yusamma naskhon. Dan kata-kata laulahu lakana tsabitan, yakni maknanya khitab yang nasikh itu sekiranya kalau tidak ada khitab yang nasikh ini, niscaya hukum yang lama itu akan tetap ada. Keluar daripada definisi ini, kalau seumpamanya khitab yang pertama, dalil yang pertama itu ada ghoyahnya, ada batas waktunya sendiri. Di dalam dalil yang pertama ada batas waktunya, atau ada ilah maknanya, ada sebabnya. Sekiranya tidak ada khitab yang kedua pun, kita bisa memahami batas waktu hukum yang pertama dari dalil yang pertama. Batas waktu hukum yang pertama dengan makna yang ada di dalam dalil yang pertama. Maka datangnya dalil yang kedua menjelaskan secara apa itu? Ada orang minta izin keluar dulu. Oke. Sekiranya tidak ada yang kedua pun kita bisa memahami, maka dalil yang kedua itu tidak dikatakan nasikh. Li annal hukmal awal ghairu tsabitin li bulughi ghayatihi au zawali mana, karena hukum yang pertama itu ketika maknanya sudah hilang atau batasnya sudah sampai, maka hukum yang pertama itu tidak ada lagi. Contohnya adalah ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. So tengok wa dzarul bai'. Maknanya wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah dipanggil untuk sholat Jumat, sudah adzan sholat Jumat pada hari Jumat, maka cepat-cepatlah untuk zikrillah, cepat-cepatlah ke masjid dan tinggalkanlah jual beli. So, tinggalkanlah jual beli. Sebabnya apa? Sebabnya karena ada sholat Jumat. Itu namanya mu'allal. Namanya mu'allal. Ada sebab yang khas. Walaupun tidak ada ayat yang setelah ini, tetap kita bisa memahami bahwasanya haramnya jual beli karena sholat Jumat. Lepaslah Jumat selesai, jual beli tidak haram lagi. Maka hukum yang kedua itu tidak dikatakan nasikh, tapi bayan saja. Maknanya hukum ini tetap ada, hukum yang kedua juga ada, tetap aktif. Fatahrimul bai' mughayyan binqidha'il jum'ah, maka diharamkannya jual beli terbatasi ujungnya sampai selesainya sholat Jumat. Maka bukan ayat fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi nasikhon di tahrimil bai' bal ayyana ghayatat tahrim. Maka ayat kalau sholat Jumat itu sudah diselesaikan, maka menyebarlah di bumi itu dan carilah rizki Allah. Ini bukan nasikh untuk ayat sebelumnya. Kenapa? Karena ayat sebelumnya menjelaskan ujungnya, menjelaskan batas waktunya. Ayat yang kedua hanya menjelaskan lebih detail lagi bahwasanya setelah sholat Jumat bukan hanya boleh berjual beli, sunnah.
Wa qauluhu ta'ala wa hurrima alaikum shaydul barri ma dumtum huruma. Tengok. Dan diharamkan kalian itu berburu, diharam selama kalian itu dalam keadaan muhrim. Selama kalian dalam keadaan muhrim, selama muhrim kalian tidak boleh untuk berburu. Maknanya kalau sudah tidak muhrim, antum boleh berburu. Tidak perlu ayat yang kedua untuk menjelaskan ayat yang pertama itu. Akan tetapi oleh Allah ditakkidkan, dikonfirmasi wa idza halaltum fastadu. Yaitu ketika kalian itu sudah halal, silahkan berburu lagi. Kalau kalian masih muhrim, tidak boleh untuk berburu. Maka ayat yang kedua bukan nasikh ayat yang pertama. Kenapa? Karena ayat yang pertama dijelaskan ada maknanya. Hukumnya berdasarkan makna, haramnya karena muhrim. Haramnya jual beli karena sholat Jumat. Setelah itu hilang, ya hilang hukumnya. Ayat yang kedua hanya menjelaskan detailnya saja, bukan mengangkat hukum yang sebelumnya. Tidak. Hukum tetap ada, tetap Anda itu, ketika Anda itu muhrim tetap haram, ketika tetap haram berburu, ketika ketika adzan kedua tetap Anda haram untuk sholat, Anda haram untuk jual beli. Hukum itu tetap ada. Ayat yang kedua menjelaskan waktunya sampai bila. Hadza huwa. Li'anna tahrim kana lil ihram wa qad zala bitahallul fala naskha. Yakni karena haramnya berburu itu karena ihram dan sudah hilang dengan tahallul. Wala budda min an yakunal khitabu tsani mutaakhiran anil khitabil awal. Dan mesti khitab yang kedua itu ada jeda dengan khitab yang pertama. Karena kan untuk menjelaskan hukum ini sudah expired. Lah kalau antara turunnya hukum dan nasikhnya tidak ada jeda, macam mana sudah expired? Wong aktif saja belum kok sudah expired. Macam ada produksi Maggi belum belum sempat dipasarkan, baru selesai dari pabrik sudah expired. Ya, tidak bisa. Tunggu dulu, tunggu ada jeda dulu. Biar hukum ini aktif sampai waktu yang khas, dan waktu ini akan dijelaskan oleh Allah kemudian hari. Hukum yang saya katakan dulu itu sekarang sudah expired dan sudah ada hukum yang baru. Itulah yang namanya apa? Itulah yang namanya nasikh. Wallahu a'lam. Sila yang nak tanya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Sila. Ya, macam mana nak bezakan nasikh dengan bayan? Oh, beza. Nasikh ini apa ya? Nasikh ini pertama ada jeda. Bayan bila-bila ada jeda, bila-bila tak ada jeda. Bila-bila ada jeda, bila-bila tak ada jeda. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya di dalam bayan sudah disebutkan sudah disebutkan isyarahnya di awal. So macam ayat ini. Wa hurrima alaikum shaydul barri ma dumtum huruma. Ada isyaratnya. So tengok bahwasanya diharamkan bagi kalian itu berburu selama kalian itu masih muhrim. So, haramnya berburu karena muhrim. Ada semacam isyarat. Di dalam nasikh tidak ada isyarat. Jadi ketika contohnya haramnya halalnya minum arak kemudian haram, tidak ada isyaratnya. Tidak ada isyarat. Sudah halal. Tiba-tiba diharamkan. Halalnya itu sampai sini. Di dalam sini ada isyaratnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam bayan tidak menonaktifkan hukum yang pertama. Maknanya, tengok ya, wa hurrima alaikum shaydul barri ma dumtum huruma. Maknanya haramnya Anda berburu ketika masih ihram itu masih ada. Masih ada. Walaupun dengan ayat yang pertama. Walaupun dengan adanya ayat yang kedua. Ayat yang kedua hanya menjelaskan haramnya itu ketika ihram saja. Setelah ihram tidak haram lagi. Nasikh tidak semacam itu. Nasikh ketika ada ayat yang kedua, ayat yang pertama itu hukumnya nonaktif sudah. Tidak ada hukum lagi. Wadah Ustaz? Okey, faham. Paham? Jadi dia berterusan lah. Kalau yang nasikh tu dah tak ada terusan lagi dah. Tak ada sudah. Yang mubayyan ini tetap.
hukum di ayat yang pertama tetap ada, cuma di dalam konteks yang sempit. Bahwasanya macam berjual beli, haramnya berjual beli di dalam sholat Jumat, ketika sholat Jumat. Tetap ada itu, tetap ada, tetap haram. Cuma haramnya itu bila? Haramnya hanya ketika sholat Jumat. Lah, hanya ketika sholat Jumat ini dikuatkan dengan ayat yang kedua. Tapi nasakh ketika ayat yang kedua itu turun, hukum yang pertama, game over sudah. Tidak ada. Hukum yang pertama sudah apa namanya? Sudah tak ada lagi. Itu namanya apa namanya? Nasakh. Jadi, nasakh itu Ustaz ya, nasakh itu menjadikan ayat yang pertama itu, menjadikan dalil yang pertama itu tak aktif lagi sudah. Itu kalau saya nak kasar ya, kalau saya nak kasar. Dalil itu anta buang saja. Macam itu, kalau saya nak kasar itu. Karena itu, usuliyun tak apa namanya? Tak amik nasakh, kecuali semua sebelumnya itu tak boleh. Ada dua hadis yang bertentangan. Dua hadis yang bertentangan ya. Oh, saya nak nasakh, tak boleh. Jangan nasakh dulu. Kenapa? Kalau Anda menasakh, Anda maknanya menjadikan dalil yang pertama itu sampah. Anda letak sampah. Kenapa? Karena sudah tak aktif lagi. Anda kena buang itu. Anda kena buang itu dalil yang pertama itu. Kenapa? Karena sudah tak aktif. Karena itu kan mereka mencari, mungkin ini mujmal mubayyan kut, mungkin ini amwal khos kut. Semua tidak boleh, baru apa namanya? Nasakh. Memang tidak mungkin. Hadis ini tidak mungkin untuk ditaksis, tidak mungkin untuk dibayan. Maknanya dia itu sudah dinasakh. Kalau Anda bisa taksis, Anda bisa mengamalkan dua dalil. Bayan pun Anda mengamalkan dua dalil. Nasakh Anda membuang salah satu dalil. Tidak aktif dalilnya. Itulah perbedaan antara apa namanya mughoyyah dan mu'allal dengan apa namanya dengan nasakh. Wallahu a'lam. Maksudnya Ada tiga. maksudnya la yumkin taufik lah, maksudnya antara dua. Ada huwa la yumkin taufik. So tengok antara ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu ada semacam pertentangan. Bagaimana kok satunya diperbolehkan sholat apa namanya jual beli, yang satunya diharamkan? Oh iya, yang pertama itu diharamkan ketika sholat Jumat, yang kedua diperbolehkan ketika setelah sholat Jumat. Hadza huwa taufik. Tapi tetap dua-dua hukum ini tetap ada. Dinasakh tak semacam itu, Tuan. Kalau Anda nasakh dalil yang pertama dan hukumnya itu majority, khalas intaha. Dibuang itu, sudah tak aktif lagi sudah. Karena itu nasakh itu para fuqaha, para usuliyun itu tak amik nasakh kecuali cara yang lainnya tak boleh, baru mereka nasakh. Wallahu a'lam. Masih habis, alhamdulillah. Sama-sama. Sila. Ada seorang nak tanya, Abdul Karim. Silakan. Mana Assalamualaikum, Abdul Karim? Waalaikumsalam. Sila. Perkataan jeda tu apa masuk Bib? Apa? Jeda. Jeda itu apa jeda itu? Jadi antara yang pertama dan yang kedua itu ada gap. Tempoh waktu. Ada tempo waktu. Tarohi, jeda. Itu bukan bahasa Melayu kan jeda itu? Jeda itu antara dalil yang pertama dan dalil yang kedua itu tidak boleh langsung. Tapi ada tempo waktu. Ada jeda. Jeda antara dalil yang pertama dan dalil yang kedua itu tidak boleh. Oh, lepas yang pertama, yang kedua. Langsung. Tak boleh semacam itu. Ya boleh, cuma tidak dikatakan nasakh. Selain nasakh, harus dalil yang kedua itu turun beberapa waktu setelah turunnya dalil yang pertama. Beri tempo waktu agar hukum yang dari dalil yang pertama itu bisa aktif dulu. Dipraktekkan dulu, setelah itu baru nanti dalil yang kedua menjelaskan bahwasanya berlakunya hukum ini hanya dalam waktu yang khas. Itu namanya jeda itu. Tarohi itu semacam itu. Paham? Faham, Bib. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam, Bib. Mau nanya. Waalaikumsalam. Nggih, monggo. Saya Abdul Karim dari Banjarmasin, Bib.
Mau Ahlan wa tanya sahlan. tentang penjelasan al-fit. Apa? Halo? Line dia sangkut Habib. Lain dia sangkut. Mungkin Habib, saya minta tolong untuk menjelaskan lebih detail. Pasal apa? Tentang al-khitab, fahwal khitab, lahnul khitab, dan dalilul Nanti khitab. insya Allah itu ada pembahasannya itu. Itu sedikit-sedikit panjang. Itu ada pembahasannya tentang fahwal khitab, lahnul khitab, dan apa namanya? Fahwal khitab, lahnul khitab. Satunya apa? Dalilul khitab. Semua ada pembahasannya, itu panjang itu. Mungkin perlu satu kelas khas. Mafhumil mukhalafah, muwafaqah, dan muwafaqah ada mafhum aulawi sama apa namanya musawi. Karena sabar sedikit. Saya kira ada di sini. Wallahu a'lam. Seharusnya ada. Kalau tak ada, biarkan di yang akan datang. Itu perlu penjelasan khas itu. Perlu satu jam. Kalau saya jelaskan lagi di sini, bisa 2 jam kelas hari ini. Tekak saya boleh melompat nanti. Insya Allah nanti ada di kelasnya khas. Silakan. Ada lagi? Ya, masih banyak. Apa? Jazakallah khair. Afwan. Jazakallah khairan. Afwan, Ustaz Abdul Karim. Sudah? Saya kira tak ada lah Habib. Oke. Baik. Kita akhiri sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.